Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita aneka nikmat sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita mampu menyaksikan kembali channel yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan juga salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuknya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan yang bahagia ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah renungan penting mengenai nasihat Imam Al-Ghazali tentang bagaimana seorang penguasa seharusnya menjalankan kekuasaannya, yaitu dengan menekankan prinsip keadilan dan juga amanah. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui di dalam sejarah pemikiran politik, ada banyak pandangan tentang bagaimana seorang penguasa seharusnya. Salah satu pemikir besar di dalam tradisi barat yaitu Niccolo Machiavelli. Dalam bukunya The Prince menekankan bahwa untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, seseorang penguasa bisa saja menghalalkan segala cara, termasuk di dalamnya adalah kebohongan, fitnah, dan bahkan kekerasan. Machiavelli berpendapat bahwa moralitas harus ditekan demi keberlangsungan kekuasaan. Sebagai contoh, ia berkata, tujuan menghalalkan segala cara bisa dibenarkan jika tujuannya adalah untuk mencapai kekuasaan. Namun berbanding terbalik dengan pandangan Machiavelli, Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar dari abad ke-11, memberikan nasihat yang jauh lebih mendalam dan berbasis pada prinsip moralitas yang sangat kuat. Di dalam karyanya yaitu Ihya Ulumuddin dan juga At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk, Imam Al-Ghazali menekankan bahwa kekuasaan itu yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak adil dan juga melanggar prinsip-prinsip agama tidak akan bertahan lama. Beliau menegaskan bahwa keadilan adalah pondasi utama dalam pemerintahan, dan kekuasaan yang tidak dibangun di atas keadilan akan membawa kehancuran, baik bagi penguasa itu sendiri maupun bagi rakyatnya. Imam Al-Ghazali mengingatkan kita di dalam Ihya Ulumuddin bahwa kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya disebabkan oleh kebodohan ataupun kelalaian rakyat, tetapi juga karena penguasa yang tidak adil dan juga ulama yang tidak menjalankan tugas mereka dengan benar. Beliau menyatakan, ma fasadatir ra'iyah illa bifasadil muluk wa ma fasadatil muluk illa bifasadil ulama. Tidaklah terjadi kerusakan rakyat itu kecuali dengan kerusakan penguasa, dan tidaklah rusaknya para penguasa kecuali dengan kerusakan para ulamanya. Di dalam Ihya Ulumuddin juz kedua halaman 238. Ayol ikhwah, di dalam kutipan ini Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kerusakan penguasa dan juga ulamanya. Jika penguasa tidak adil, jika ulama tidak amanah dan jauh daripada prinsip moral, maka tunggulah kerusakan yang akan merambat ke seluruh lapisan masyarakat. Dan oleh karena itu penting bagi kita, penting bagi pemimpin dan ulama untuk menjaga amanah mereka agar tidak menjerumuskan masyarakat ke dalam gerbang kehancuran. Lebih lanjut, Imam Al-Ghazali di dalam At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk mengutip
hadis Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan tentang pentingnya keadilan di dalam pemerintahan. Rasulullah SAW bersabda, "Innal mulka yabqa ma'al kufri wa la yabqa ma'al dhulmi." Kekuasaan itu bisa bertahan bersama kekufuran, tetapi tidak bersama dengan kezaliman. Hadis ini menggarisbawahi bahwa meskipun sebuah pemerintahan mungkin dapat bertahan meskipun penguasanya tidak berdasarkan keimanan, namun kezaliman akan menghancurkan segala bentuk kekuasaan, sekalipun dipimpin oleh seorang muslim sekalipun. Kezaliman adalah penyakit yang sangat amat berbahaya bagi sebuah pemerintahan dan hanya akan membawa kehancuran pada endingnya. Keadilan merupakan dasar yang tidak bisa digantikan oleh apapun itu. Oleh karena itu, penguasa yang adil akan diberkahi kekuasaannya, sementara penguasa yang zalim akan merasakan akibat dari kezalimannya, meskipun mungkin tampak kuat pada awalnya. Imam Al-Ghazali juga mengutip riwayat sejarah yang menunjukkan bagaimana peradaban-peradaban besar di dunia bisa bertahan karena mereka menegakkan keadilan. Beliau menyebutkan bahwa kekuasaan Persia di bawah raja-raja seperti Kisra, Anusirwan itu dapat bertahan berabad-abad lamanya karena mereka menegakkan prinsip keadilan di dalam pemerintahan mereka. Nah, di dalam pandangan Imam Al-Ghazali, peradaban besar baik di dunia Islam maupun non-Islam bisa bertahan bukan karena kekuatan militer, namun lebih daripada itu mereka bisa bertahan karena menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Beliau juga menceritakan kisah tentang seorang raja di Cina yang sangat peduli terhadap rakyatnya. Ya, meskipun ia sudah menjadi tuli, raja ini menangis bukan karena ia kehilangan pendengarannya, tetapi karena ia khawatir ada orang yang dizalimi di luar istananya dan ia tidak bisa mendengarkan keluhan mereka. Raja ini bahkan mengeluarkan sebuah perintah agar siapa saja yang merasa tidak mendapatkan keadilan memakai pakaian merah agar ia bisa mengetahui dan mendengarkan keluhan mereka. Beliau mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, lihatlah bagaimana penguasa kafir ini sangatlah peduli dengan rakyatnya, sementara engkau adalah seorang muslim dan berasal dari keluarga Nabi. Bagaimana dengan kasih sayangmu terhadap rakyatmu?" Ini di dalam At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat Imam Al-Ghazali ini tentu memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita semua, khususnya bagi seorang pemimpin. Kita diajak untuk berfikir dan juga merenung apakah kita sudah kiranya menegakkan keadilan dalam setiap langkah kita atau belum. Nah, sebagai penguasa, apakah kita sudah memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat kita atau belum? Nah, sebagai rakyat, apakah kita telah berperan serta dalam mendukung penguasa yang adil dan bijaksana atau belum? Nah, sebagai umat Islam, kita juga harus tahu bahwa keadilan adalah nilai utama di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa." Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu orang-orang yang teguh berdiri untuk menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan keadilan, dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. Berlakulah adil karena itu lebih dekat kepada takwa. Suratul Maidah ayat 8. Ayyuhal ikhwah, ayat ini
mengingatkan kita bahwa keadilan haruslah ditegakkan tanpa pandang bulu, tanpa terpengaruh oleh kebencian ataupun perasaan pribadi semata. Nah, keadilan adalah nilai yang harus dipegang teguh oleh setiap penguasa dan setiap individu. Nah, keadilan adalah jalan menuju keberkahan dan kemakmuran, insya Allah. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah. Melalui nasihat Imam Al-Ghazali ini, kita diajak untuk memilih jalan yang penuh dengan keadilan, yang insya Allah akan membawa kedamaian dan juga kesejahteraan bagi seluruh umat. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah, penguasa yang adil akan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sementara penguasa yang zalim akan membawa kehancuran bagi dirinya dan juga banyak daripada rakyatnya. Oleh karena itu, marilah kita semuanya berkomitmen untuk menjalankan prinsip keadilan di dalam setiap derap kehidupan kita, baik sebagai penguasa maupun sebagai rakyat biasa, agar kita dapat menciptakan masyarakat yang aman, sejahtera dan juga keberkahan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengakhiri pidato ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Allahumma ja'alna min ahlil adli wa'inna ala iqamatil haqqi wattabi'na sunnata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli qawlin wa fi'lin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menegakkan keadilan dan bantu kami untuk menjalankan kebenaran serta mengikuti sunnah Nabi-Mu Nabi Muhammad SAW di dalam setiap perkataan dan juga perbuatan. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik daripadanya. Semoga dengan mengikuti nasihat daripada Imam Al-Ghazali ini, kita semua dapat menjadi bagian daripada masyarakat yang lebih adil dan tentunya lebih beradab lagi. Tidak hanya sebagai individu yang adil, tetapi juga sebagai bangsa yang menegakkan keadilan di setiap lapisan kehidupan. Dan kita juga harus selalu ingat bahwa kekuasaan yang didasarkan pada keadilan akan membawa kepada kedamaian dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kekuasaan yang dibangun atas ketidakadilan hanya akan membawa kepada kehancuran dan juga kebinasaan, baik bagi penguasa itu sendiri maupun bagi rakyatnya. Marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita petunjuk dan juga kekuatan kepada para pemimpin kita, agar mereka bisa memimpin dengan adil dan bijaksana negeri tercinta kita Indonesia, serta senantiasa menjaga amanah yang diberikan kepada mereka. Semoga kita juga sebagai umat Islam bisa menjadi pribadi-pribadi yang selalu menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, dan juga mampu memberikan uswatun hasanah bagi generasi yang akan datang. Akhir kata, saya ingin mengingatkan kembali bahwa setiap aspek kehidupan kita, baik itu sebagai penguasa, ulama maupun rakyat jelata, kita semua memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, insya Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan juga bimbingan untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.